Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak Ibu jamaah DKM Al-Falak yang sudah hadir online untuk mengikuti acara kultum online ini. Kebetulan jadwal saya sekarang gitu, harusnya ada Pak Edi. Jadi tadi dikabarin kalau Pak Edi itu berhalangan dan diganti ke lain hari. Punten nih nanti kalau misalkan di tengah jalan ini saya agak putus-putus ya, nggak tahu koneksi kantor agak bermasalah. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau share. Nah, dimaksimis dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul lagi di kultum online ini. Jadi tema yang akan saya bahas di sini yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Di sini dalam kurung ada di masjid karena memang nanti penekanannya ada di masjid. Mungkin ini saya hanya men-share, saya bingung mau bahas apa. Jadi saya hanya beberapa artikel, untuk saya ambil beberapa hadis-hadis yang mungkin merupakan hadis-hadis yang penting ya, yang mengencourage kita untuk mendirikan sholat berjamaah, terutama di masjid. Adapun ya yang sebelumnya yang saya ketahui itu sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkad. Dulu sih nggak kepikiran ya sunnah muakkad, lalu ada yang bilang ini sholat berjamaah ini bagus untuk menumbuhkan ukhuwah Islam dan memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat beberapa hadis-hadis yang diambil ulama dengan yang memberikan hukum sehingga ini menjadi sunnah muakkad ini ya cukup cukup membuat kita merenung nanti ya. Ternyata banyak hadis-hadis yang penting dalam yang mengcourage kita ini untuk sholat berjamaah. Baik, saya mulai saja. Di sini ada dalil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan ini pointer saya, bentar, kemana ya? Ini pointer. Dan rukuklah bersama orang-orang ruku. Di sini patut digaris bawahi bahwa ini ada kaitannya dengan sholat berjamaah, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan selanjutnya kita tahu bahwa ada di An-Nisa ayat 102 yang artinya di sini dijelaskan bagaimana cara mendirikan sholat dalam keadaan perang. Dan ini sholatnya ini dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian, karena sebaiknya sholat adalah sholat seorang di rumahnya, kecuali sholat wajib." Jadi di sini ada penekanan sholat wajib harus dikerjakan di masjid. Ya meskipun nanti ulama akan mempunyai ada khilaf ya, ada yang menghukumkan dari wajib hingga paling minimal itu sunnah muakkad. Lalu di sini adalah kita dapatkan hadis dari Bukhari. Di sini beberapa keutamaan dari sholat berjamaah. Pertama yaitu adalah pahalanya itu lebih dari 20 derajat ya. Ada yang bilang 25 derajat, ada yang bilang 20 derajat. Lalu tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya sampai ia masuk masjid. Ditambah lagi apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Lalu para malaikat pun mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Jadi berbagai macam keuntungan yang dapat kita raih jika kita mendirikan sholat berjamaah di masjid. Kalau kita bandingkan itu sungguh sangat ini ya, mungkin ya kalau ada sale diskon itu
rugi ya kalau nggak diambil gitu ya. Seperti ini. Ya ibaratnya kalau belanja di online itu udah ada gratis ongkir, ditambah lagi diskonnya dan lainnya dan sebagainya. Tentu sangat merugi kalau kita tinggalkan. Nah, di sini selanjutnya barang siapa pergi ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Hadis lainnya, barang siapa salat berjamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbir pertama, maka ia dibebaskan dari 2 perkara. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Nah, di sini juga ada hadis perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah, kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya. Niscaya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat itu generasi terbaik ya, yang semakin dekat dari generasi Nabi Muhammad SAW itu semakin baik ya. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Nah ini terus terang saya juga baru tahu bahwa ada yang semacam tamparan masukan bagi diri kita, ini dikaitkannya ke munafikan. Ya, selanjutnya, sungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan salat, lalu salat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu. Dan ini sangat seram sekali kalau menurut saya. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jemaah. Juga kalau misalkan kita hidup di zaman Rasulullah, lalu kita bermalas-malasan seperti ini, nah di sini ada semacam bukan ya ancaman ya, kalau Rasulullah dan beberapa orangnya akan membawa seikat kayu untuk membakar rumah tersebut. Ya cukup serem juga ya. Apalagi Rasulullah ini kan tuntunan kita kepada beliau Rasulullah SAW lah kita mencontoh bagaimana kita sholat, bagaimana kita berbuat baik dan lain-lain. Lalu di sini ada hadis yang lebih menohok lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi Rasulullah SAW kedatangan seorang lelaki buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Kalau buta apalagi kan susah kan, untuk jalan aja mungkin perlu penuntun ya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau meminggalnya. Lalu berkata kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Namun ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah ini di masjid ini fardu ain, dan sebagian lainnya juga menghukumkan ini adalah sunnah muakkad. Entah mungkin Pak Abdurrahman atau Pak Selamat bisa menjelaskan lebih lanjut ini kenapa dianggap sunnah muakkad. Apakah ini memang terkait dengan uzur yang membolehkan kita tidak menghadiri salat berjamaah? Nah, dari beberapa artikel saya dapat bahwa uzur yang membolehkan tidak menghadiri salat berjamaah ini adalah hujan. Dan selanjutnya itu orang sakit. Orang sakit ditakutkan dia semakin sakit ya, atau dia menularkan penyakitnya ke orang lain. Lalu uzur karena sangat lapar dan haus. Uzur karena ingin buat hajat. Uzur karena takut akan kemenang mudarat, contohnya dalam pandemi COVID ini. Dan uzur karena makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak. Nah ini adalah
Di sini adalah hadis yang menjadikan dalil kenapa uzur sakit itu untuk uzur sakit itu kenapa kita diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang meninggal dunia, waktu sholat tiba, lalu dikumandangkan azan. Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar untuk hendaklah ia mengimami para jamaah. Uzur sangat lapar atau haus, sementara makanan sudah tersaji. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila makan malam sudah tersaji, maka dahulukanlah makan malam tersebut dari sholat maghrib. Jangan kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Lalu selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat ketika makan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan akbasan, kencing atau buang air besar. Ini adalah beberapa pendapat yang saya cuplik di artikel tentang keringanan sholat hujan. Jadi ada yang membolehkan ketika hujan, ada yang pendapat yang ketika hujan, yang hujannya itu deras dan memberatkan, sehingga kita dapat mengambil uzur untuk tidak sholat di jemaah di masjid. Namun ada juga pendapat lain tidak perlu hujan deras, tapi hujan gerimis pun bisa jadi hitungan sebagai uzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini makan sesuatu yang menimbulkan tidak enak. Jadi kalau kita makan bawang kan baunya cukup mengganggu. Nah ini ada uzur juga. Rasulullah memerintahkan agar bawang tersebut dikeluarkan. Saya bacakan aja. Kemudian sungguhnya kalian wahai manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya, melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Padahal sungguh aku melihat Rasulullah SAW apabila mendapatkan bau keduanya dari seorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan ke baki. Karena itu barang siapa yang memakannya hendaklah menghilang baunya dengan dimasak. Selanjutnya, uzur rasa takut dan akan mudarat. Bila ada sebagian kalangan yang belum berani sholat berjamaah di masjid walaupun setelah dibuka kembali, maksudnya di sini saya nulisnya lupa nih ngasih tahu kalau misalkan di sini tadinya ada larangan ya, ada himbauan kalau di daerah yang sedang ada pandemi, misalkan red zone gitu, mungkin kita dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dalam kondisi ini berlaku kaidah mencegah kerusakan lebih diprioritaskan dibanding mendatangkan kemaslahatan baru. Nah, ini adalah saya cuplik di sini fatwa MUI yang poin 4 ini dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyerahkan sholat Jumat di kawasan tersebut. Sekian demikian. Tapi nomor 5 kita lihat bahwa dalam kondisi penyebaran COVID terkendali, umat Islam wajib menjalankan sholat Jumat dan boleh menjalankan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak. Ya ini perlu kita ambil ini ya. Ini kalau ini pendapat pribadi ya. Mungkin ada teman-teman lain yang kawan-kawan lain yang bisa menambahkan. Ya. Di sini ada pesan ya, pentingnya menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, dengan mempertimbangkan keutamaan sholat berjamaah yang telah tadi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sekarang itu tempat wisata sudah dibuka, terus tempat shopping, pembelanjaan sudah dibuka, ya mereka menerapkan protokol kesehatan. Meskipun pada kenyataannya mungkin ada yang miss juga. Tapi bagaimana dengan masjid? Masjid ini kalau kita lihat hadis-hadis tadi ya, seharusnya kita harus berusaha lebih keras supaya masjid ini menjadikan masjid ini aman, nyaman dari pandemi ini. Jadi protokol kesehatannya benar-benar dijaga sehingga kita dapat sholat berjamaah seperti biasanya. Ya menimbang alasan-alasan tadi. Karena sayang sekali ketika pusat perbelanjaan, lalu kalau kita lihat yang lain ya, kalau tadi saya di rumah itu saya lewat bank itu, satu bank ada yang antrian mungkin mau ambil uang pensiun atau gaji gitu.
antrian sangat panjang gitu. Sudah tidak mengerjakan social distancing dan yang lainnya ya, sudah terprotokol. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita bahwa ini menurut saya jika memungkinkan, mungkin kita ya perlu mendukung gitu, bagaimana masjid itu dapat hidup kembali. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya MC-nya juga ya. Ya, bagaimana Pak Abdurrahman dan Pak Slamet? Mungkin ada yang bisa menambahkan gitu. Stop share dulu ya. Mungkin dikit aja kali ya. Ini sayup-sayup ini saya masih mencoba mengingat-ingat hukum-hukum tentang sholat berjamaah di masjid ini. Jadi kan ini mengenai yang pertama tentang sunat muakkad. Yang tentang sebagian ulama yang menyatakan bahwa sholat di masjid itu adalah bagi pria gitu ya, adalah sunat muakkad. Dan yang lain menganggap itu sebagai wajib. Ini memang suatu realita yang harus kita terima. Kan dari dulu ini jadi bahan perdebatan gitu dan sekarang terus ya. Tapi yang saya pahami adalah sebenarnya para ulama ini memiliki semangat yang sama gitu ya. Mereka memahami bahwa ajaran kita itu kan tidak bermaksud untuk menyusahkan kita, malah memberikan keringanan gitu kan. Karena ketika Rasulullah diberikan dua pilihan, maka beliau itu memilih yang meringankan umatnya gitu. Jadi kalau di satu sisi ada ulama yang menganggap itu sebagai sunat muakkad, maka itu maksudnya adalah supaya tidak memberatkan, tidak menjadikan sesuatu yang wajib, sehingga dalam kondisi apapun kita harus datang ke masjid. Setiap bapak harus datang ke masjid terusnya. Tapi di sisi lain ulama yang menyatakan ini atau menganggap ini sebagai wajib dilakukan di masjid, maka mereka memberikan keringanan gitu ya, memberikan rukhsah. Ada hal-hal yang menjadikan ini bisa dianggap sebagai uzur. Misalnya tadi sudah disampaikan hujan lebat dan sebagainya. Jadi saya kira kedua pandangan ini berangkat dari semangat yang sama gitu ya, untuk tidak memberatkan kita semua. Walau alam mungkin nanti ada yang ingin menambahkan juga atau bisa menambahkan dari Pak Slamet mungkin. Kemudian yang kedua tentang sholat di masjid yang kita lakukan sekarang dalam masa pandemi ini memang banyak polemik juga gitu ya. Di satu sisi kita melihat ada fatwa MUI yang saya nggak tahu ini sekarang fatwanya masih berlaku nggak sih? Masih ya. Jadi harus ada atau ada ininya, ada revisinya, nggak tahu saya. Tapi saya kira kalau di daerah yang memang zona merah begitu ya memang harus memperlakukan protokol kesehatan itu ya, jaga jarak dan pakai masker. Tapi di daerah yang memang tidak rawan gitu itu bisa dilakukan aturan yang lebih lunak. Gitu. Di masjid dekat rumah saya yang sekarang saya tempati ini maksudnya itu sendiri tidak lagi ya bisa dibilang tidak lagi memperlakukan protokol kesehatan COVID ini karena kita tidak diharuskan pakai masker dan juga tidak diharuskan menjaga jarak. Jadi udah bosan ya. Masjid seberang ini Pak ya. Mungkin ya. Jadi saya suka disolat di Masjid Al-Muttaqin namanya. Suka gali, bukan Baitur Rahman di Al-Muttaqin. Nah, itu bahkan kemarin waktu dalam perjalanan dari Bogor ke Bandung itu sempat cerita juga supir travel yang kami pakai gitu. Itu bukan travel, rental. Nah, dia bilang di masjidnya di daerah Puncak itu malah di sana DKM-nya itu sudah sepakat karena mereka didukung oleh ulama-ulama sekitar situ bahwa mereka tidak akan memperlakukan protokol kesehatan terkait COVID ini, dan itu dibahas dengan kepolisian setempat. Jadi kepolisian setempat menerima pandangan DKM-nya tersebut dan ya nggak bisa memaksakan gitu ya. Jadi ya itu nggak pakai di masjidnya, tidak diberlakukan protokol COVID ini. Iya Pak, jadi saya juga Pak pengalaman Pak. Jadi saya lihat Pak, ya mungkin karena kita di Bandung ya, saya di Bandung, maksudnya ya sempat sih dikasih ya karena
dikasihkan zona merah juga. Jadi saya lihat Pak, jadi yang sering ke sana itu sekarang selama pandemi itu kan orang-orang tua Pak, pensiunan gitu. Alhamdulillah sehat Pak sampai sekarang Pak. Iya. Gak ada masalah maksudnya. Kalau Iya. pandemi dia lagi. Iya. Kalau dia orang tua itu sehat, berarti aman dong gitu. Saya kesimpulannya gitu Pak. Ya, walau alam ya. Ya, Mungkin memang ya. ya. Ya gitu deh, Bu. Mungkin isolasinya bagus mungkin ya, jadi di daerah situ mungkin gimana? Iya. Nggak tahu juga. Mungkin memang lebih tertutup gitu, jadi nggak terlalu banyak aktivitas dinamika keluar masuk orang baru gitu, Iya, nggak terlalu banyak. Kalau di Swiss dulu kemarin gimana Pak? Sama seperti di sini. Maksudnya mereka memperlakukan ini, masjid-masjid memperlakukan protokol itu. Sampai terakhir saya di sana, kalau sholat Jumat itu dibagi dua, ya kan, di satu shaf itu kira-kira 50 jamaah itu dibatasi, jadi ada dua shaf, ada dua kloter maksudnya. Iya. Halo? Halo, ya. Saya mengikuti Pak. Nyimak. Oh, nyimak. Bu Maria, Bu Jaka. Iya, nyimak. Ini Pak Slamet nggak ada ya? Dia pengen yang baik. Nggak ada. Tadi ada Pak, mungkin bentar. Ada loh Pak Slamet sebenarnya. Atau Pak Ramdhani juga ada nih. Nyatanya di partisipan. Ya itu. Kalau saya sih, terakhir kalau kesimpulan saya tentang pemberlakuan protokol COVID di masjid-masjid itu bergantung dari masjidnya saja, tergantung kesepakatan DKM dengan jamaahnya gitu. Masalahnya kan sebenarnya kita tuh nggak tahu virus ada di mana, terus kuncinya kan di imunitasnya masing-masing kan. Iya, nah itu. Artinya tetap harus menjaga kan kita, karena kita nggak tahu sebenarnya virusnya ada di mana. Iya. Ya harus ikhtiar tetap. Iya. Memang menarik Bu, kalau yang saya ingat dari alasan DKM yang didukung oleh ulama-ulama sekitarnya di kawasan di satu masjid di daerah Puncak itu katanya ulamanya itu bilang begini, ini kita kan nggak bisa sholat jamaah di masjid sedangkan kita membatasi jarak dengan jamaah kita dengan teman kita di samping, itu kan sudah ada suuzon gitu. Kita sudah suuzon bahwa teman kita itu bawa penyakit dan kita jadi daripada seperti itu ya, jadi daripada seperti itu muncul ketidaktenangan seperti itu, ya, ketidakharmonisan dalam jamaah seperti itu, yang penting sholat di rumah saja, nggak usah ke masjid. Dan memang kan sebenarnya kalau kita kembali pada aturan dasar pada zaman Rasulullah dulu kan seperti itu ya, kalau ada pandemi seperti ini kan memang kita tidak diwajibkan lagi untuk sholat di masjid, tapi sholat di rumah masing-masing. Nah, itulah yang awal-awalnya dulu kita terapkan kan di awal-awal pandemi ini tahun lalu ya misalnya. Tapi karena pandeminya berulang tahun, kita jadi nggak tahan juga gitu mungkin ya, kelamaannya. Iya Pak, apalagi kalau di rumah-rumah gitu Pak, kan ya perlu tracing yang lebih jelas gitu. Misalkan ternyata yang positif di komplek kita itu ternyata non-Islam gitu, masjid ikut ditutup, kan aneh gitu Pak. Iya. Jadi perlu effort yang maksimal lah sehingga bisa dibuka lagi. Ya gitulah, gimana tergantung. Iya sih. Ya itu makanya. Jam 1. Gimana? Selamat. Menarik. Tapi memang dari MUI nggak ada revisi fatwa gitu, atau maksudnya nggak ada fatwa terbaru lagi ini, masih yang dulu ya. Berarti belum dicabut ya fatwanya, masih. Iya. Ya begitulah. Saya masih mengikuti ini, Pak Eko. sesuai dengan ini anjuran dari masih Pak ya? MUI ya. Dan kalau kita lihat juga di Masjidil Haram
kemarin Masih ya? Masih ya? pagi hari juga masih melakukan Iya. protokol kesehatan, dan memang itu Masih kan jaga sebenarnya jarak ya, Pak? ikhtiar kita, karena betul kata Bu Dia tadi bahwa virusnya itu di mana kita tidak tahu, sehingga menghindari kita Iya. menimbulkan motor kepada orang lain dan orang lain kepada kita. Jadi kemudian menurut Ustadz Dede Rodin yang pernah kita ngisi di sini juga, Iya. rapatnya sholat itu hanya kesempurnaan. Jadi Iya. hanya tidak rapat, tidak sah, bukan. Iya. Jadi hanya kesempurnaan. Iya. Hanya karena menghilangkan Yang- kemudaratan. Iya. Tetap Yang lurusnya mungkin Pak ya, lurusnya itu yang penting lurusnya. Iya, yang wajib itu saya kira lurusnya ya. gitu. Yang saya pahami gitu. Iya, jadi hanya tetap sah, hanya kesempurnaannya mungkin Ya. katakanlah tidak bisa full gitu. Iya. Iya. Tapi kan lebih nilainya lebih baik menghindari kemudaratan daripada kesempurnaan yang mungkin. Tapi yang jelas tetap sah untuk sholat jamaah. Iya Pak. Saya jadi ingat nih Pak, dulu di masjid yang suka saya tempati di sholat sehari-hari di Swiss itu awalnya imam besarnya itu nggak setuju dengan memperlakukan itu protokol COVID di masjid setelah sholat berjamaah. Jadi, waktu saya tunjukin, ini ada masjid di mana waktu itu di Indonesia mungkin ya. Saya tunjukin mereka memperlakukan seperti itu, jaga jarak itu. Ya, beliau bilang, wah ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah gitu. Waktu saya tanya itu ya, boleh. Salman ya? Di Salman itu, Bu? Iya, itu mungkin ya, itu ya. Dulu kamu sharing saya ya. Saya tanya. Nah itu, tapi belakangan ya tahun ini gitu ya, tahun ini nggak bisa lagi, di sana sudah melakukan seperti itu juga. Jadi ya mungkin melunak juga karena waktu ya.